Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, salam belas kasih hati kudus Yesus. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam berkat Tuhan. Hari ini hari Rabu, 10 November 2021. Marilah kita berdoa, mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkan, serta meresapkan dalam hidup kita. Marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 17 ayat 11 sampai 19. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semua telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, Penginjil Lukas pada hari ini mengisahkan 10 orang kusta yang mengharapkan penyembuhan dari Yesus. Saat dalam perjalanan ke Yerusalem, orang-orang kusta itu datang, berdiri dari jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Meski mereka berdiri dari jauh, namun nampak mereka begitu bersemangat dan penuh pengharapan, yakin akan mendapat kesembuhan dari Yesus. Yang selama ini mereka dengar, Yesus telah menyembuhkan orang dari berbagai penyakit, bahkan mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan, juga membangkitkan orang mati. Mereka berteriak dari jauh, karena selama sakit kusta, mereka dikucilkan oleh masyarakat. Mereka dianggap sebagai orang yang najis dan berdosa. Bagaimanakah dengan tanggapan Yesus? Yesus berbelas kasih kepada mereka. Ia mendengar dan memandang mereka, mendengar dan memandang dengan penuh kasih kepada mereka apa adanya, dengan simpati, solider kepada mereka, dan mau menyembuhkan mereka. Yesus menyuruh mereka untuk memperlihatkan diri mereka kepada imam bahwa mereka sudah sembuh, supaya bisa kembali bergabung di komunitas mereka. Dari ke-10 orang kusta itu, hanya orang Samaria yang tahu bersyukur. Ia kembali kepada Yesus dan menyembahnya. Maka Yesus pun bersabda, "Imanmu menyelamatkan engkau." Yesus tidak hanya menyembuhkan dia, namun juga menganugerahkan keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, serta anak-anak yang terkasih, orang kusta merasa membutuhkan Yesus, maka mereka datang kepadanya, berani berteriak untuk minta tolong. Suatu refleksi bagi kita, apakah ketika kita mengalami musibah dan kesulitan,
kita masih punya waktu untuk datang kepada Yesus dan meminta pertolongan, atau kita mengandalkan diri kita sendiri, mengeluh saja, menyalahkan orang lain seperti orang yang kurang percaya kepada Yesus. Terkadang kita seperti 9 orang kusta yang setelah merasa sembuh tidak kembali kepada Tuhan untuk bersyukur, merasa bahwa itu adalah haknya. Kita datang pada Yesus saat membutuhkan. Sesudah itu, kita sibuk dengan urusan kita yang kita anggap lebih penting. Hidup kita menjadi hidup yang tidak utuh, terbagi-bagi, saat dalam derita dan saat dalam syukur. Tuhan Yesus mengajak kita agar kita selalu bersamanya, menjadi pribadi yang utuh, dekat dengan Yesus, baik dalam derita maupun dalam syukur penuh sukacita. Karena hidup kita dengan pembaptisan, kita adalah milik Yesus. Tuhan mengajak kita untuk senantiasa mengandalkan Allah dalam setiap peristiwa hidup kita, senantiasa bersyukur akan segala karunia-Nya, bersyukur atas segala kebaikan keluarga, komunitas, pribadi per pribadi, dan sesama kita, sekaligus tersedia menjadi sahabat seperjalanan bagi mereka yang menderita dan kesulitan, dan juga bagi mereka yang sedang bersukacita, sampai kita berjumpa dengan Yesus, Sang Penyembuh dan Penyelamat yang sejati. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, mampukan kami untuk selalu bersyukur kepadamu, meskipun terkadang kami memiliki pengalaman hidup yang berat. Sadarkanlah kami bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu, apapun situasi hidup kami. Kami mohon kepadamu, sembuhkanlah saudara-saudari kami yang sakit. Tolonglah mereka yang mengalami kesulitan, agar mereka pun mampu memuji dan memuliakan Engkau. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua.